Astaga! Kaget Arif yang baru saja sadar. Rif, lu jangan ngelamun dong. Iya sorry nak, gue lagi sedikit kurang fokus. Minggir lu Rif. Hah? Bingung Arif. Di depan minggir, biar gue yang bawa motor lu sampai rumah gue. Apaan sih nak? Udah biar gue aja, tolak Arif meski setengah sadar. Gue masih sayang sama diri gue dan gak mau celaka. Jadi lebih baik di depan lu minggir dan biar gue aja yang bawa motor. Gak usah nolak, paksa Nana. Arif sendiri pasrah. Lalu setelah lampu hijau menyala, ia meminggirkan motornya agar Nana dapat bergantian membawanya. Arif memang sedang tak ingin melakukan apa-apa sekarang ini. Sangat malas. Setelah perjalanan yang cukup panjang sampailah mereka di rumah Nana. Hari pun sudah mulai sore. Langit jingga terlihat menawan hari ini. Rif, lu mau makan apa? Gue lapar nih, tanya Nana lalu berjalan menuju dapur. Apa aja deh nak, samain aja sama lu. Oke kalau gitu, gue masak mie aja biar cepet. Setelah menaruh tasnya di meja makan, Nana segera mengambil mie yang ada di atas raknya dan memasak untuk mereka berdua. Sedangkan Arif masih berbaring di sofa ruang tamu dan memikirkan tentang surat barusan. Udah Rif, lu gak usah dipikirin lagi, nanti lu sakit, ucap Nana sembari memasak. Gue cuma bingung aja nak. Gue juga sama bingungnya kayak lu Rif. Arif memejamkan matanya. Ia berusaha menghilangkan setiap kata yang ada di tulisan bapak untuknya. Tapi setiap ia menutup mata selalu saja teringat tentang kenangannya bersama bapak. Dan jika dibandingkan dengan hari ini, semua kenangan itu terasa menyedihkan. Tak butuh waktu lama, mie buatan Nana pun akhirnya jadi. Rif, udah matang nih, sini makan, suruh Nana yang menyiapkan makanan di meja makan. I'm coming, sahut Arif berjalan menuju meja makan. Nana memperhatikan lekat Arif. Wajahnya masih saja murung saat memakan mie tersebut. Terus sekarang gimana? Tanya Nana memecahkan keheningan. Kenapa? Arif melamun. Soal yang di rumah Kak Gema, lu mau nyari tahu apa lagi? Lu ada laptop kan? Ada, kenapa? Gue pinjem boleh? Sebentar gue ambil dulu di kamar. Nana pergi ke kamarnya untuk mengambil laptop dan meninggalkan Arif sendirian di dapur. Ia masih melamun memikirkan surat dari bapaknya. Terasa janggal. Nana kembali dari kamarnya membawa laptop. Ia lalu memberikannya ke Arif agar ia bisa melakukan apapun yang ingin dia lakukan. Nih, lu mau nyari info apa? Tanya Nana. Soal ukiran itu, sahut Arif lalu menyalakan laptop Nana dan membuka internet. Di internet bisa nyari lewat gambar emangnya Arif? Semoga aja bisa. Gambarnya kurang jelas soalnya. Nana memindahkan duduknya yang dari berhadapan menjadi bersebelahan dengan Arif. Ia sangat penasaran apa yang akan Arif temukan di internet. Belum ada yang cocok Rif? Tanya Nana. Belum. Kayaknya gambar ukiran ini gak ada di internet deh. Coba sini biar gue buka di website satu lagi. Nana lalu mengambil alih laptopnya dan mencoba mencari arti ataupun info apapun tentang ukirannya. Nah ini ketemu Rif, ada satu. Seru Nana menunjukkan penemuannya. Wangsuli Budi? Itu artinya balas budi. Tapi maksudnya apa ya? Arif masih tak mengerti maksudnya. Surat dari bapak dan arti ukiran yang buku ini semuanya terasa tak masuk akal. Apa yang harus Arif tebus? Kesalahan apa yang bapak buat? Balas budi. Bingung Arif. Nana masih terus membaca setiap arti tulisan ukiran di internet. Sedangkan Arif masih terus melamun memikirkan maksudnya. Kayaknya ini ukiran buatan tangan sendiri deh Rif. Gue gak nemu apa-apa soal ukirannya, ucap Nana. Mungkin ini pemberian dari teman-teman bapak. Nana lalu mematikan laptopnya dan menutupnya. Ia lalu menatap Arif. Dan banyak sekali hal yang tidak dapat ia mengerti tentang keluarga Arif. Rif, panggil Nana. Apa? Udah sore, kita lanjutin besok aja yuk. Lu harus istirahat. Tapi nak, lirih Arif lemas. Gue tahu ini penting. Tapi ada yang lebih penting lagi selain ini. Kak Gema Rif. Iya gue paham nak. Gue akan bantu lu terus.
Tapi lu gak bisa terus terjebak dalam hal ini selamanya. Lu punya kehidupan normal, Rif, yang perlu lo jalani, ujar Nana bijak. Ucapan Nana memukul keras kepala Arif. Semuanya yang dikatakan barusan benar. Mungkin saat ini Arif banyak sekali pertanyaan yang ingin segera ia selesaikan. Tapi ia sadar tidak semudah itu. Oke, kita lanjutin besok, sahut Arif. Lusa deh, Rif, hehe, sanggal Nana. Kenapa? Besok kita beda shift, ungkap Nana. Bukannya kita satu shift terus, bingung Arif. Bang Roni udah minta gue tukeran shift dari minggu lalu. Katanya dia mau ke nikahan adiknya. Terus lo besok masuk apa? Besok gue shift 2, closingan gue, Rif. Arif menggaruk kepalanya yang tak gatal. Ia menjadi bingung. Gue masuk pagi, terus lo sama siapa aja besok? Tanya Arif lagi. Bertiga dong gue, bareng Bara sama Yudis. Mana mereka suka lama closingannya? Lagi-lagi Arif mengangguk kepalanya yang tak gatal. Duh, gue sendirian kalau gitu nyari infonya. Gak usah, Rif. Lusa juga kita satu shift lagi. Ntar baru deh gue bisa temenin lu. Masa? Lu tukeran sehari doang? Iyalah, males gue kalau harus bareng mereka. Bagus deh kalau gitu. Kita bisa lanjutin nyari infonya. Lu besok pulang kerja mau langsung ke Kak Game Arif? Tanya Nana. Iya, gue harus jagain dia terus. Ya udah, gue pulang kerja nemenin lu di rumah sakit ya. Nggak apa-apa emang, Nak? Ya elah, santai aja kali, Rif. Lu kayak baru kenal gue sehari 2 hari aja. Oke kalau gitu. Arif menatap jam dinding yang ada di dapur Nana. Ternyata sudah mau maghrib dan dia belum siap-siap untuk menginap di rumah sakit hari ini. Udah sore nih, gue balik dulu ya, Nak. Mau ngambil baju buat nginep di rumah sakit, ungkap Arif. Oh oke, Rif, kalau ada apa-apa hubungin gue aja. Ya santai aja. Arif berjalan keluar dari dapur menuju sofa untuk mengambil tas miliknya. Ya udah, gue pulang dulu ya, Nak, pamit Arif. Iya, yuk, gue temenin keluar. Nana mengantar Arif ke depan rumahnya sampai ia menaiki motornya. Arif menyalakan motornya. Ia lalu berpamitan kembali ke Nana. Nana hanya melambaikan tangannya ke Arif. Hati-hati, Rif, ucap Nana yang melihat Arif sudah menjauh. Nana masuk kembali ke dalam rumahnya. Ia teringat sesuatu. Ya ampun, gue lupa ngasih album foto punya keluarganya si Arif. Nana lalu berjalan mengambil tasnya dan mengecek isi tas tersebut. Dan ternyata benar, album foto itu masih ada di tasnya. Pelupa banget sih gue. Gue chat aja deh si Arif, biar besok gue balikinnya. Rif, album foto keluarga lu ada di gue nih. Tadi ketinggalan, lupa gak gue kasih ke lu. Besok pulang kerja gue balikin ya. Pesan chat dari Nana. Dan setelah mengirim pesan ke Arif, Nana membuka kembali laptop miliknya dan membaca kembali arti ukiran tersebut. Nana mencoba mencari informasi lebih lanjut tentang ukiran atau buku yang Arif punya. Mungkin saja Nana bisa mendapatkan sedikit info. Arif, ada masalah apa sih sama keluarga lu? Pencarian Nana sia-sia. Ia tidak menemukan apapun tentang sejarah ukiran dan buku tersebut. Seperti tidak pernah ada di dunia ini sama sekali. Nana kemudian mengambil album foto keluarga Arif dan melihat-lihatnya kembali. Banyak sekali foto kenangan Arif dan keluarganya di sana semasa kecil. Nana memperhatikan setiap foto Arif yang ada di sana. Arif terlihat bahagia sekali bersama bapaknya. Keluarga ini terlihat normal. Apa yang salah? Halaman demi halaman Nana buka. Di halaman pertama album foto itu terdapat foto Arif dengan Gema. Mereka sedang bermain. Di tengah halaman album foto itu mulai menunjukkan kegiatan Arif dengan keluarganya yang sering piknik di sebuah rumah. Beberapa halaman terakhir, album foto tersebut mulai menunjukkan kegiatan Bapak Arif dan teman-temannya. Mereka aneh, gumam Nana. Prang, astaga, Nana terkejut. Nana menengok dengan cepat. Entah bagaimana piring yang ada wastafel itu bisa terjatuh dengan sendirinya. Ih, ngerjain gue aja. Serpihan beling piring tersebut segera Nana bersihkan. Jika tidak, mungkin ia akan terluka dengan tidak sengaja saat melewatinya. Nana berjongkok dan mengumpulkan serpihan demi serpihan di tangannya. Perasaan sekitar mulai aneh dirasakan oleh Nana. Ketika dia berjongkok seperti ada seseorang yang berdiri di belakangnya. Bayangan hitam besar tergambar jelas di lantai yang tersorot oleh lampu dapur.
Nana dengan cepat memejamkan matanya dan berusaha menenangkan dirinya. Please jangan sekarang, please jangan sekarang. Lalu Nana membalikan badannya dan mengecek siapa orang yang sedang berdiri di belakangnya. Wush. Sebuah kain hitam yang membentuk seseorang terjatuh di lantai. Nana kebingungan, kain apa itu dan datang dari mana? Kain apa nih? Nana menendang pelan kain tersebut karena kesal. Nafasnya masih sulit diatur. Detak jantungnya pun masih berdebar cukup kencang karena rasa takutnya. Nana tak menghiraukannya lagi. Ia lalu segera membuang serpihan piring yang pecah barusan dan membereskan barang-barangnya. Tapi saat Nana ingin membereskan laptop dan album foto keluarga Arif, ada sebuah foto yang membuatnya tertarik. Datang dari mana ini foto? Ungkap Nana bingung. Tunggu, ini siapa? Banyak banget. Hampir di setiap foto. Kenapa gue bisa gak sadar? Terdengar sesuatu yang janggal di depan rumah Nana. Nana terkejut. Ia segera menutup album foto itu dan berjalan menuju sumber suara untuk memastikan siapa di sana. Kaki Nana mendadak lemas. Ia juga sulit untuk menelan ludahnya karena terasa kering. Ada sebuah sodet di dekat Nana. Ia segera mengambilnya dan berjalan menghadap ke depan. Dia berjaga-jaga jika ada hal mengerikan seperti tadi akan ia temui. Lalu, ponsel Nana berdering sangat kencang, membuatnya terpeloncat kaget dan berteriak. Dengan cepat Nana mengangkat panggilan tersebut. Halo, siapa nih? Ucap Nana yang sedikit lemas. Halo nak, kenapa deh lu? Itu suara Arif. Arif, astaga, lu bikin kaget gue. Kan gue cuma nelpon, kenapa lu sampai kaget? Rif, ada seseorang di rumah gue, bisik Nana pelan. Hah, siapa nak? Gue gak tahu Rif, tapi gue takut. Nafas Nana mulai berat. Ia pun sedikit bergetar saat bicara. Nah, lu tenang aja, gak akan ada apa-apa. Tapi Rif, gue baru aja sebuah tangan menepuk pundak Nana. Nana berteriak kencang. Nana, kamu kenapa? Tanya seorang perempuan itu. Itu ibu Nana yang baru saja pulang. Ibu? Bingung Nana. Ibu panggil-panggil dari tadi gak dengar apa? Nana kira siapa bu? Bikin takut aja. Jangan bengong aja makanya. Anak perawan kerjaannya ngelamun. Iya apaan sih ibu? Aku tuh lagi di dapur, mana denger. Halo nak, lu kenapa? Baik-baik aja kan? Anak? Arif terus-menerus memanggil Nana. Nana sendiri lupa jika ia sedang bicara di telepon dengan Arif. Halo iya Arif, maaf tadi ada ibu gue. Lanjut Nana. Ya Allah, gue kira ada apa sampai lu teriak kencang kayak gitu. Iya Arif, sorry ya, nanti gue telepon lagi. Iya, album foto besok jangan lupa bawa ya. Oke Rif, bye. Panggilan dari Arif lalu Nana sudahi. Ia terus bicara kembali dengan ibunya. Ibu udah pulang dari rumah bibi? Tanya Nana. Iya, udah kelamaan juga di sana. Bosan ibu juga. Ayah mana? Tanya Nana lagi sembari melirik-lirik ke arah pintu masuk. Lagi beli makan dulu ke depan buat kita makan malam. Oh gitu. Kamu kenapa sih teriak-teriak? Bikin berisik aja. Kini giliran Bu Nana yang bertanya. Ada piring pecah bu. Jujur Nana. Kamu jatohin? Jatuh sendiri bu. Kamu ngawur aja kerjaannya. Ucap Ibu Nana yang tak percaya. Lalu berjalan menuju kamarnya di lantai 2. Ih ibu, Nana serius. Tadi piringnya jatuh sendiri. Nana menyusul ibunya. Kalau gak ada yang jatuh ini mana bisa pecah sendiri. Sama setan gitu apa? Ungkap Ibu Nana yang membuat Nana langsung bungkam. Nana tak lagi meladeni ibunya dan hanya berdiri di ujung tangga. Kenapa kamu diem? Tanya Ibu Nana lagi. Enggak apa-apa bu. Ya udah ibu mau mandi dulu ya. Gerah. Kamu juga mandi sono. Bau banget. Ibu bisa cium dari sini juga. Apa sih bu? Nana wangi kok. Ibu malah kayak nyium bau mayat. Dek. Jantung Nana seolah berhenti saat ibunya bicara seperti itu, membuat tubuh Nana merinding seketika. Ibu Nana langsung pergi begitu saja membawa tasnya ke dalam kamar. Sedangkan Nana hanya berdiri diam memikirkan kejadian tadi.
Nana sadar, ia tidak bisa terbawa suasana seperti ini. Semua yang Nana rasakan sekarang pasti hanya sekedar rasa penasaran Nana dengan keluarga Arif, sehingga terus terbayang-bayang. Di sisi lain, setelah membereskan barang-barang yang berantakan di dapur dan menaruhnya di kamar kembali, Nana tak lagi masuk ke kamar dan hanya menonton TV di ruang tengah. "Kamu udah makan, Nak?" tanya ayah Nana yang baru saja datang membawa bungkusan makanan dari luar. "Udah ya, tadi sama Arif di sini." "Ada Arif juga kesini?" tanya ayah Nana lagi, lalu duduk di samping Nana. "Iya, Kak Gema, kakaknya Arif masuk rumah sakit ya, jadi dia butuh teman." "Sakit apa kakaknya?" "Nana juga nggak tahu ya, udah beberapa hari ini dia koma." "Ya ampun, parah banget ya." "Iya ya, Nana juga kasihan sama Arif. Nanti ajak Arif makan malam di sini bareng aja." "Oke ya, nanti Nana ajakin ya. Nanti ibu sama ayah juga kalau ada waktu mungkin akan jenguk kakaknya Arif." "Iya ya. Ya udah nih, kamu makan aja. Mungkin sekarang udah lapar lagi. Muka kamu pucat gitu." Ayah Nana memberikan sebungkus makanan dan menunjuk wajah pucat Nana. Tanpa disadari ternyata wajah Nana sudah pucat sejak kejadian tadi. "Masa sih ya?" Nana mengambil ponselnya dan membuka kamera untuk memastikan. "Iya, kayak belum makan." "Ah enggak ya, Nana baik-baik aja." "Ya udah, ayah ngasih ini ke ibu kamu dulu kalau gitu." "Oke ya." Ayah Nana lalu pergi menemui ibu di lantai atas, meninggalkan Nana sendiri dengan pikirannya. Hari ini makin aneh aja. Arif baru saja melaksanakan sholat maghrib. Setelah pulang dari rumah Nana, ia mampir sebentar ke masjid agar bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Saat Arif sedang menyalakan motornya, ia merasakan seperti ada seseorang yang sedang memperhatikannya dari jauh. "Kayaknya bukan lu doang, Nak, yang ngerasain ada orang di dekat lu," gumam Arif. Tanpa ingin berlama-lama lagi, Arif segera menyalakan motornya dan pergi secepat mungkin dari sana menuju rumah. Arif akhirnya sampai di rumah susunya. Ia segera mengambil beberapa baju untuk menginap di rumah sakit menemani kakaknya. Tes, tes, tes. Suara tetesan air terdengar jelas malam ini. Suasananya menjadi lebih hening dari biasanya. "Dasar rumah tua, kayaknya gue harus ganti nih keran air," ucap Arif melihat keran wastafelnya bocor. Arif tak butuh waktu lama untuk berkemas. Ia hanya membawa beberapa baju ganti dan baju kerjanya untuk besok pagi. Arif bersantai lebih dulu di sofanya sebelum berangkat sembari melamun tentang surat dari bapaknya. "Pak, Arif nggak tahu harus apa sekarang," gumam Arif pelan. Sudah beberapa hari ini Arif sering merasakan kehadiran makhluk halus di sekitarnya, dan terkadang ia sulit membedakan kehadiran orang hidup atau orang mati. Seperti yang sekarang ia rasakan, Arif sudah merasakan sesuatu mengawasinya dari setelah ia sholat. Apalagi sekarang. Lemah Arif sembari menutup matanya. Matanya perlahan ia buka lalu menengok ke sebuah gorden di dekat pintu masuk. Astagfirullah. Arif dibuat terkejut dengan sebuah bayangan yang ada di balik gordennya. Seperti seseorang sedang berdiri di sana dan memperhatikan Arif. Lagi dan lagi suasananya menjadi lebih dingin dan membuat Arif merinding sekujur tubuhnya seperti mati rasa. Arif memberanikan dirinya untuk berjalan mendekati apapun itu di sana. Ia perlahan membuka pintunya dan mengintip siapa orang di balik bayangan itu. Saat Arif mengintip, ia dibuat kaget kembali. "Om Dava?" heran Arif. Arif, udah pulang?" tanya Om basa-basi. "Ngapain Om di sini malam-malam?" "Gak apa-apa, cuma mau ngecek kamu baik-baik aja atau enggak." "Makasih Om, tapi Arif baik-baik aja." Om Dava tak lagi bicara. Cukup aneh melihat seorang Om Dava diam lama seperti ini. Sangat bertolak belakang dengan kepribadian dia biasanya. "Ada apa Om?" tanya Arif memastikan. "Sekarang kamu udah tahu soal kemampuan kamu dan keluarga kamu," ucap Om Dava. Wajahnya kali ini tidak memberikan ekspresi apapun. "Maksud Om apa? Arif gak ngerti," heran Arif. Lagi dan lagi Om Dava tak kembali menjawab. Dia hanya terus menatap Arif tanpa henti, membuat Arif menjadi risih dipandangi olehnya. "Om, saya harus siap-siap pergi. Kak Gema lagi dirawat di rumah sakit," ucap Arif yang ingin segera meninggalkan Om Dava dengan tingkah anehnya. "Om tahu ini akan terjadi.
Sahut Om Dava. Tahu dari mana Om? Saya belum bilang siapa-siapa soal Kak Gema masuk rumah sakit. Bingung Arif. Bapak kamu yang bilang. Hanya satu kalimat singkat yang diucapkan oleh Om Dava membuat sekujur tubuh Arif mematung mendengarnya. Bapak udah gak ada Om. Gimana bisa beliau ngasih tahu Om Dava? Bantah Arif. Jantungnya berdebar tak karuan. Dulu, jawab Om Dava singkat. Dulu? Arif semakin bingung. Om, saya nggak mau ngabisin waktu di sini ngobrol sama Om yang jelas-jelas nggak mau ngasih tahu. Dulu dia udah meringatin Om soal ini. Potong Om Dava menghentikan Arif bicara. Dia udah tahu kalau ini akan terjadi. Om sempat nggak percaya sampai akhirnya bapak kamu meninggal dan ibu kamu sakit. Lanjutnya, Arif kembali mematung. Dia tak menyangka ternyata Om Dava pun mengetahui hal yang keluarganya lakukan. Terus bapak ngomong apa lagi Om? Tanya Arif tertunduk lemas. Dia bilang untuk berhenti ngasih informasi ke kamu. Maksudnya? Arif langsung mengangkat kepalanya. Dan betapa terkejutnya Arif tanpa sadar. Sedang berdiri sendirian tanpa adanya Om Dava di sekitar. Matanya terus-menerus mencari keberadaan Om Dava yang menghilang. Begitu saja. Setelah bicara seperti itu, setiap ucapan yang dikatakan terasa seperti kebohongan. Om Dava, panggil Arif pelan mencari keberadaan pria tersebut. Langkahnya terhenti di sebuah tangga. Arif mendengar seperti sebuah ketukan gamelan dan gong dari bawah. Lalu Arif pun segera turun dari rusuhnya, menuju lapangan bawah untuk mengecek sumber suara tersebut. Guang. Mata Arif terbuka lebar, mendapati sekelompok orang yang sedang memainkan alat musik tradisional di tengah lapangan. Siapa mereka? Banyak juga para penari yang dengan halusnya mengikuti irama alunan musik tersebut. Gerakannya sangat tenang. Perlahan, senyuman di sudut bibir Arif pun mengembang melihat para penari dan pemain musik tersebut. Pikirannya seperti terhipnotis saat itu juga. Arif! Teriak seseorang dari samping memanggil Arif. Arif menengok dan terkejut. Kak Gema? Pergi dari sini, suruh Gema. Apa Kak? Cari mereka. Lalu Gema berhenti bicara dan menunjuk ke para penari tersebut. Dek. Jantung Arif seperti sudah berhenti saat itu juga. Saat menyadari para pemain musik dan penari itu sudah berdiri dan menghadap ke Arif. Mata mereka penuh dengan belatung, menatap lurus ke Arif. Tatapannya sangat tajam dan menusuk tepat di jantung Arif. Anak setan. Arif terbangun dari tidurnya. Ia sendiri tidak sadar sejak kapan ia tertidur di rumahnya. Lalu Arif mencoba mengatur nafasnya yang sulit. Ia masih belum mengerti tentang yang terjadi pada dirinya. Arif menjadi semakin bingung dengan mana kenyataan dan mana yang hanya mimpi. Berarti ketemu Om Dava tadi cuma mimpi? Gumam Arif. Atau ini masih bagian dari mimpi? Sebenarnya mana yang nyata dari ini semua? Kenapa harus gue? Stop. Arif meringkuk di atas sofa. Ia melipat kedua kakinya dan memeluk erat karena sangat gelisah. Ia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Semakin lama semua kejadian yang menimpa Arif bisa membuatnya gila. Arif melirik jam dinding. Waktu menunjukkan pukul 11 malam. Ia sudah terlalu lama dan harus segera kembali ke rumah sakit untuk menemani Gema. Astaga Kak Gema, ucap Arif terburu-buru dan segera mengambil kunci motornya untuk bergegas pergi ke rumah sakit. Untung saja, jalanan sudah sepi. Jadi Arif tak butuh waktu lama untuk datang ke rumah sakit. Ia merasa bersalah. Sudah meninggalkan Gema sendiri di rumah sakit tanpa ada yang mendampinginya. Udah selesai Rif urusannya? Tanya salah satu suster yang berada di meja tugasnya dekat kamar Gema. Iya sus, maaf ya karena saya lama jadi ngerepotin, sahut Arif. Nggak masalah, itu kan emang tugas saya. Ada tanda-tanda Kak Gema akan sadar nggak sus? Tanya Arif. Mungkin saja selama ia pergi Gema menunjukkan peningkatan akan sembuhnya. Kakak kamu masih belum ada tanda-tanda akan sadar. Tapi jangan khawatir, kasus seperti ini banyak dan gak akan lama kok.
jawab suster tersebut. Meski Arif tahu, semua ucapannya itu adalah standar seorang perawat jika ditanya salah satu pasiennya agar bisa merasa tenang. Gitu ya? Ya udah sus, saya pergi dulu kalau gitu, pamit Arif. Iya, kalau ada apa-apa tinggal panggil aja ya. Arif membalasnya dengan senyuman tipis. Ia lalu melanjutkan jalannya kembali menuju kamar Gema. Arif masuk ke dalam kamar rawat Gema. Pria tersebut masih berbaring tanpa sadar di atas ranjang yang tidak empuk itu. Arif berjalan dan duduk di samping kakaknya tersebut, menatapnya lekat dengan penuh kesedihan dan banyak tanya di kepalanya. Kak, mau sampai kapan lu gak sadar? Ungkap Arif bicara pelan kepada Gema. Lu tahu, udah banyak banget hal aneh yang gue lewatin kak, dan gue butuh lu buat temenin gue. Kak, tadi gue mimpiin lu udah sembuh dan bicara sama gue, tapi ucapan lu bikin gue bingung. Arif terus bicara kepada kakaknya. Ia yakin kalau setiap kata yang diungkapkan Arif masih bisa didengar oleh kakaknya, meski tubuhnya tak sadarkan diri. Waktu sudah sangat larut. Tanpa disadari pun Arif tertidur di samping kakaknya sehabis bicara banyak dan tak jelas. Pagi-pagi sekali Arif sudah bangun. Ia bergegas berangkat untuk kerja dan memberitahu suster yang berjaga saat itu untuk mengawasi Gema selama ia pergi bekerja. Meski banyak hal aneh sudah terjadi pada dirinya, tapi bisa mendapatkan suster dan pelayanan yang baik dari rumah sakit ini adalah hal paling menyenangkan bagi Arif saat ini. Di sisi lain, Nana masih melamun di ruang tamunya. Sejak dari pagi sampai matahari sudah ada di atas kepala, ia masih terus memikirkan kejadian kemarin. Mikirin apa sih nak? Tanya ayah Nana lalu duduk di sampingnya dan membawa beberapa cemilan. Loh, ayah nggak kerja? Kaget Nana menyadari kehadiran ayahnya. Iya, ayah mau libur kalau weekend nggak kayak kamu, jawab ayah Nana sambil mengunyah. Oh iya ya, kan kalau restoran tutup ntar orang-orang nggak bisa makan ya. Bisa masak sendiri ayah mah, gak meski ke restoran mahal kamu. Apa sih ya, orang murah kok. Ayah Nana tertawa kecil. Anak gadisnya ini selalu saja terlihat seperti anak-anak baginya. Kamu mikirin apa? Dari tadi pagi ayah liatin ngelamun terus. Tanya ayah Nana lagi. Yah, Nana menatap ayahnya lekat kali ini. Kenapa? Ayah percaya sama yang namanya kutukan gak? Kamu ngapain nanyain soal kayak gitu? Ayah jawab aja. Ya percaya nggak percaya sih. Kok gitu ya? Heran Nana. Ayah cuma mikir aja. Kalau ternyata yang namanya kutukan itu memang nyata, pasti ada caranya buat bikin kutukan itu hilang kan? Terus akhirnya kutukan itu dibatalkan, lalu hilang dan kita juga sampai mikir kalau kutukan itu nggak ada sama sekali. Gak salah aku bangga punya ayah kayak ayah, puji Nana. Ia sangat kagum. Kamu kenapa sih? Bikin ayah malu aja. Ucap ayah Nana tersipu malu. Aku rasa aku sama Arif kena kutuk deh ya. Kena kutuk apa? Aku juga gak tahu ya, tapi pas denger jawaban ayah bikin aku ngerti sekarang. Kamu mau batalin kutukannya maksud kamu? Tanya ayah Nana bingung. Iya ya, ucap Nana semangat. Mending kamu batalin kutukannya sambil berangkat kerja deh. Lihat tuh, udah jam berapa? Nana melirik jam dinding yang ada di sana. Ia sangat terkejut, ternyata sudah jam 12:30 siang. Ia masuk kerja jam 2 siang, sedangkan perjalanannya saja bisa sampai 1 jam ke tempat kerja. Ya ampun, untung ayah ingetin aku. Kaget Nana. Ya udah sono siap-siap, nanti kena potong gaji kamu. Ledek ayah Nana. Idi, emang tempat kerja ayah suka potong gaji? Aku sih gak ada potong gaji segala, jawab Nana tak mau kalah. Yang penting gedean ayah gajinya. Iya ya, tahu dia yang gajinya gede. Ya udah sana, suruh ayah Nana lagi. Ibu mana? Tanya Nana yang tidak melihat ibunya sejak tadi. Lagi di rumah sebelah. Katanya tetangga kita habis lahiran. Oh gitu. Kasih tahu ibu ya kalau aku udah berangkat kerja ya. Iya ya siap. Wah, ciuman tipis Nana layangkan di pipi kiri ayahnya, lalu pergi bersiap-siap. Makasih ya atas sarannya, ucap Nana. Di sisi lain, Nana datang 30 menit lebih awal. Untung saja jalanan tidak macet, karena hari ini ia meminjam mobil ayahnya untuk berangkat kerja. Sorry gua telat, seru Nana masuk dengan terburu-buru. Santai kali nak, manajer kita kan lagi libur, saut Malik, salah satu teman kerja Nana. Datang juga lu akhirnya, saut Arif melihat kedatangan Ana.
Iya ya, sorry tadi kebanyakan ngobrol gue sama ayah gue. Hari ini bantuin masak nak. Kasir sama waiter biar si Bara sama Yudis aja. Oke lah, gue juga jadi bisa cerita sesuatu sama lu. Cerita apaan nak? Bersambung. Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih teman-teman sudah menyimak sejauh ini. Mohon maaf kalau ada salah kata ya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.